Tubuh kita itu sebenarnya hidup berkat zat-zat super kecil yang nggak kelihatan. Dan namanya juga ribet, kayak B12, K, D3, dan lain-lain. Tapi jangan salah, tanpa zat-zat ini tubuh bisa langsung kacau. Kulit bisa kering dan pecah, darah nggak bekerja normal, tulang jadi gampang rapuh. Bahkan otak bisa nggak fokus. Zat-zat kecil inilah yang disebut dengan vitamin. Ukurannya kecil, tapi perannya itu besar banget. Nah, di sini kita bakal bahas satu persatu vitamin yang memang benar-benar dibutuhkan tubuh. Vitamin A. Vitamin A ini alasan kenapa kamu masih bisa melihat di tempat yang gelap. Vitamin ini penting buat mata, penting buat kulit, dan juga sistem imun. Kalau kekurangan vitamin A bisa berakibat penglihatan mulai bermasalah, bisa bikin kulit jadi lebih kering kayak kulit tua, dan daya tahan tubuh itu bisa anjlok. Secara sejarah, kekurangan vitamin A itu serius banget. Di beberapa negara, anak-anak sampai buta cuma karena makanannya itu nggak mengandung vitamin ini. Dari situlah muncul golden rice, beras hasil rekayasa genetik yang diperkaya vitamin A. Vitamin A bisa kamu dapetin dari wortel, ubi, bayam, dan juga hati. Nah, kalau kekurangan vitamin A ini bisa bikin rabun malam. Tapi kalau kebanyakan, kulit bisa jadi agak oranye. Jadi intinya harus seimbang gitu. Vitamin B. Ini vitamin yang ribet banget. Soalnya vitamin B itu bukan cuma satu, tapi satu geng besar. Ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, vitamin B9, dan juga B12. Kamu perhatiin ya, nggak ada B4, B8, B10, dan juga B11 gitu. Untuk vitamin B1 yang disebut tiamin, ini untuk menjaga saraf tetap menyala. Kekurangan bisa kena penyakit beri-beri, yaitu penyakit yang dulu sering menyerang pelaut yang makanannya cuma nasi putih. Nah, untuk B2 itu disebut riboflavin, yaitu membantu mengubah makanan jadi energi. Fun fact-nya bisa bikin urin kamu jadi warna kuning. Jadi kalau misalnya kamu pernah minum multivitamin terus kaget karena warna urin kamu jadi kuning, nah itu karena kandungan vitamin B2-nya. Vitamin B3 atau niacin ini berguna untuk membantu metabolisme. Kekurangan bisa kena pelagra, paket horor 3D, yaitu dermatitis, diare, dan juga demensia. Vitamin B5 ini membantu produksi hormon. Ada di mana-mana, jadi jarang banget kita kurang vitamin ini. Nah, untuk vitamin B6 ini penting buat fungsi otak. Kekurangan bisa bikin bingung dan juga anemia. Selanjutnya, vitamin B7 yang disebut biotin ini terkenal sebagai vitamin rambut, kulit, dan juga kuku. Tapi kebanyakan orang sebenarnya sudah cukup dari makanan. Vitamin B9 atau asam folat ini penting buat DNA dan mencegah cacat lahir. Jadi ibu hamil wajib buat memperhatikan vitamin ini. Selanjutnya vitamin B12 atau kobalamin ini kelas berat. Kekurangan bisa bikin saraf rusak. Kalau kekurangan juga bisa bikin sel darah merah aneh bentuknya dan bikin badan capek-capek gitu. Nah, vitamin B banyak di daging, telur, sayuran hijau, dan juga biji-bijian. Nah, vitamin B emang nggak se-hype vitamin C atau vitamin D, tapi tanpa mereka tubuh kamu bakal mogok kayak mobil kehabisan bensin. Vitamin C, nah ini selebritinya dunia vitamin. Begitu flu, semua orang langsung nyebut vitamin C. Walaupun riset bilang dia nggak mencegah flu, paling cuma bikin durasinya itu lebih singkat. Nah, pelajaran sejarah yang paling terkenal soal vitamin C adalah skorbut. Dulu ada pelaut yang berbulan-bulan itu gusinya berdarah, giginya rontok, tulangnya rapuh. Sampai akhirnya ketahuan kalau ternyata buah jeruk bisa menjadi penyelamat. Dari sinilah seorang pelaut tersebut menyadari kalau vitamin C yang terkandung di buah jeruk itu sangat bermanfaat. Vitamin C penting buat bikin kolagen, protein yang bikin kulit kencang, pembuluh darah kuat, dan luka bisa sembuh. Juga antioksidan yang melindungi sel. Nah, vitamin C ini ada di jeruk, stroberi, paprika, brokoli, dan juga jeruk nipis. Tubuh manusia nggak bisa bikin atau nyimpen banyak vitamin C, jadi harus rutin dari makanan. Tanpa ini, tubuh kamu bakal rontok dari dalam. Vitamin D. Vitamin D ini sebenarnya lebih mirip hormon daripada vitamin. Tubuh kamu bikin sendiri vitamin D saat kena sinar matahari. Nah, kekurangan vitamin D bikin tulang melemah, otot loyo, dan imun kacau. Dulu ini menyebabkan penyakit rakitis, bikin kaki anak-anak bengkok karena tulangnya lembek, terutama di kota industri yang langitnya itu ketutup polusi. Nah, solusi simpelnya adalah main di luar atau bisa minum susu yang diperkaya vitamin D. Karena vitamin D ini membantu tubuh menyerap kalsium, penting buat tulang tapi juga berperan di
di mood dan juga sistem imun. Nah, sumber vitamin D ini ada banyak, yaitu matahari, ikan berlemak, susu, dan juga suplemen. Ironisnya zaman sekarang itu kita kebanyakan di dalam ruangan, pakai sunscreen dan juga mantengin layar gitu. Jadi walaupun rakitis terdengar kuno, defisiensi vitamin D pelan-pelan bisa balik lagi. Vitamin E. Nah, vitamin E ini kayak bodyguard diam-diam buat sel tubuh. Vitamin E ini semacam antioksidan kuat yang melindungi membran sel dari kerusakan. Kekurangan vitamin E ini pada orang-orang itu sangat jarang, tapi kalau terjadi bisa bikin kerusakan saraf, bisa bikin otot lemah, gangguan penglihatan, dan juga imun turun. Jadi kalau kekurangan vitamin E bisa bikin tremor dan juga koordinasi tubuh itu jadi kacau. Nah, sumber vitamin E ini ada di kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati, dan juga sayuran hijau. Almond dan biji bunga matahari juga mengandung vitamin E yang banyak gitu. Tapi juga perlu hati-hati, kebanyakan suplemen dosis tinggi juga bisa berbahaya. Vitamin K. Nah, vitamin ini jarang dibahas sampai kamu mulai berdarah. Tugas utamanya adalah pembekuan darah. Tanpa vitamin K, luka kecil pun bisa jadi masalah besar. Yakni pada tahun 1920-an, ilmuwan nemuin ayam yang dikasih diet tanpa lemak malah pendarahan internal. Ternyata tanpa lemak vitamin K itu nggak bisa diserap. Nah, vitamin K ada di bayam, ada di kale, brokoli, dan juga minyak nabati. Nah, bayi yang baru lahir itu rentan kekurangan vitamin K. Makanya rumah sakit selalu memberi suntikan vitamin K.